Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan dalam melanjutkan pembuatan kertas kerja pemeriksaan ya, di mata kuliah pemeriksaan akuntansi. Berikutnya kita akan coba menyusun berkaitan dengan top dan supporting schedule. Ya, kita akan buat schedule utama di setiap akun dalam rangka mempersiapkan untuk melakukan pemeriksaan. Ya, jadi kita sudah buat di awal, saya review lagi. Kita sudah buat WBS, kita sudah buat WPS, kita sudah buat program audit dan prosedur audit untuk beberapa akun. Nah, berikutnya kita akan buat yang namanya schedule utama, yaitu top dan supporting schedule. Oke ya, jadi top dan supporting schedule ini atau schedule utama ini akan kita buat dalam rangka mempersiapkan kita untuk melakukan pemeriksaan ke lapangan. Ya, pemeriksaan atau audit ke lapangan, di mana kita akan memeriksa setiap akun yang ada di laporan keuangan. Kita harus meyakini bahwa saldo tersebut memang bisa kita yakini bahwa bisa dibuktikan dengan bukti-bukti yang tepat seperti itu. Nah, contoh kita akan buat kertas kerja top schedule, supporting schedule. Schedule utamanya yang pertama di sini ada indeks C, yaitu kas dan setara kas. Oke, contoh yang pertama yang akan kita buat yaitu indeks C, yaitu kas dan setara kas. Anda bisa klik di sana, lihat aksinya. Nah, bentuknya seperti ini. Oke, bentuknya seperti ini. Di sana ada kolom keterangan, ada referensi, ada per klien. Ingat, lihat tanggalnya 2020. Ya, 31 Desember 2020. Kemudian di sana ada AJE, ada debit, ada kredit. Ya, AJE ini itu adalah jurnal. Kalau waktu materi sebelumnya, AJE itu adalah jurnal penyesuaian ya, seperti itu. Tapi kalau dalam pemeriksaan atau audit, namanya itu jurnal koreksi atau jurnal reklasifikasi. Ya, seperti itu, ada debit, ada kredit. Kemudian ada per audit juga, lihat tanggalnya 31 Desember 2020. Ada lagi per audit, lihat tanggalnya yang ini 2019. Nah, ingat kasus Anda, punya kasusnya. Di sini Anda memeriksa tahun 2020. Maka yang menjadi fokus Anda adalah yang Anda lihat tanggalnya, yaitu yang 2020. Nah, yang ini dan yang ini menjadi fokus Anda. Per audit ini 2019. Ya, ini hanya sebagai pembanding saja, tapi kalian nanti akan fokus di sini di tahun 2020. Per audit 2020 Anda akan fokus di sini. Oke, caranya begini. Jadi karena kita akan membuat top schedule kas tarakas ya, ini kan ya, kas tarakas. Oke, maka yang akan kita masukkan di schedule utama ini yaitu berkaitan dengan akun kas. Ya, akun kas. Kita bisa lihat di laporan audit tahun lalu di bagian neraca, Anda bisa lihat kas setara kas. Kas setara kas ya. Nah, ini ada kas setara kas. Anda bisa lihat di sini berapa saldonya. 2020 396 ya, 2019 176. Anda bisa lihat di neraca sini, atau Anda pun bisa lihat di kertas kerja neraca WBS. Sama kan? Jadi Anda bisa lihat di laporan audit tahun lalu di bagian neraca, atau Anda bisa lihat di kertas kerja neraca WBS yang sudah Anda buat. Anda klik, kemudian di sana ada akun kas setara kas, per auditnya sekian, per kliennya sekian. Oke, ini ya, sama kan dengan yang tadi. Nah, ini udah ketemu nih. Tapi yang kita pindahkan bukan yang ini. Ya, yang kita pindahkan ke top schedule atau schedule utama dari kas setara kas. Nah, ke sini yang kita pindahkan adalah rincian. Rincian dari mana? Rincian dari akun kas dan setara kas. Adanya di mana? Anda tinggal cek, Anda tinggal cari rincian adanya di mana. Di neraca sini ada nggak? Nggak ada kan rincian kan? Kas setara kas saja nih, tapi rinciannya mana? Rincian kas setara kas. Nah, kita lihat. Kita cari laba rugi ada nggak? Pasti nggak ada laba rugi. Di rincian nih, ya Anda tinggal lihat. Apakah Anda sumbernya dari sini saja? Nah, dari sini. Kita lihat rincian, ada nggak rincian kas setara kas di sini? Adanya rincian piutang, rincian persediaan. Ada lagi rincian utang, rincian investasi. Nggak ada nih rincian kas setara kas. Coba neraca saldo Anda lihat. Ada nggak? Oh, ini ada nih.
Ada akun kas, ada bank, ya kan. Kas Tarakas terdiri dari kas dan bank kan. Nah, di sini ada nih. Ya, di sini ada mulai dari kas besar, kas kecil, kas BNI, kas Bank Mandiri, Bank BCA sampai deposito berjangka. Ya, rincian kas dan setara kas ada di neraca saldo mulai dari nomor akun 101, 102 sampai 10301, mulai dari kas besar sampai deposito berjangka. Nah, ini kita salin, kita pindahkan. Ya, ini kita salin nih nama akunnya. Kita salin mulai dari kas sampai deposito berjangka, kita salin, kita copy gitu ya. Kita copy, pindahkan ke bagian tadi indeks C. Ya, indeks C kita pindahkan ke sini, kas Tarakas, masukin ke dalam kolom ke keterangan, pindahkan. Nah, ya, Anda tinggal pindahkan saja nama akunnya dulu ya, nama akunnya dulu. Nama akun sudah pindah, ya, rincian dari kas Tarakas. Berikutnya kita masukkan saldo per klien 2020, lihat tahunnya. Per klien 2020. Per klien 2020. Oke, kita balik lagi ke tadi ada di neraca saldo ya. Kita buka neraca saldonya. Buka 2020. Nah, saldonya ini nih. Ya, 2020. Saldonya mulai dari kas besar 8.200.000, 12.50 terus sampai deposito berjangka 122. Kalian pindahkan lagi. Oke, pindahkan lagi, di copy gitu ya. Kalau yang menggunakan komputer atau laptop, kalian copy, pindahkan ke tadi tuh indeks C, kita lanjutkan. Nah, 2020 ya, masukin ke sini, paste. Nah, masuk saldonya. Sekarang kita cek, kita kontrol bener gak nih yang kita anggap sebagai rincian jumlah kas besar sampai deposito berjangka, jumlahnya tuh harus sama dengan saldo kas Tarakas yang tadi sudah kita cek di neraca 396711 2020, atau Anda bisa cek juga ke WBS kas Tarakas 176673 2020 ya, berarti yang ini 2020 396711 sama nggak nih saldonya 2020 kas Tarakas 396711. Oke, kita cek dulu nih, kita pastikan dulu, kita jumlah di sini di bawahnya, kita jumlah. Oke, 396711. Oh, berarti betul, berarti yang kita anggap rincian dari kas Tarakas mulai dari kas besar, kas kecil sampai deposito berjangka itu betul, yaitu rincian dari kas Tarakas yang saldonya sebesar 396711 untuk tahun 2020. Seperti itu. Karena kita sudah yakin bahwa ini adalah rinciannya, maka kita bisa lanjutkan ke kolom berikutnya. Di sana ada jurnal koreksi reklasifikasi, kita kosongkan dulu, saya akan bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian untuk yang per audit, nah per audit 2020 ini akan menjadi concern Anda. Ya, inilah kertas kerja utama Anda, itu adanya di sini di kolom ini. Gimana cara ngisinya sekarang? Nah, cara ngisinya itu sama menggunakan rumus waktu Anda susun berkaitan dengan WBS ini. Mudah-mudahan Anda masih ingat semua. Ya, bagaimana cara Anda menyusun per audit 2020 rumusnya? Nah, pakai rumus kan ya? Ya, masih ingat debit, kalau debit saldo normalnya debit ketemu debit dikurangi kredit seperti apa? Nah, begitu sama seperti ini. Nih, ya sama rumusnya. Rumusnya itu sama semua. Oke ya. Nah, contoh. Bagaimana rumusnya, Pak? Oke ini. Karena ini masih masuk dalam akun kas Tarakas, maka rumus per audit 2020 pun sama seperti akun kas Tarakas yang sudah Anda buat di WBS. Gimana, masih ingat? Yaitu sama dengan rumusnya ya, kalau pakai komputer. Rumusnya itu yaitu saldo per klien. Ya, saldo yang ada di per klien ditambah dengan debit, ya, saldo yang ada di debit dikurangi dengan saldo yang ada di sebelah kredit. Nah, saldonya berapa? Sama semuanya. Sama semuanya, kas kecil sama, Bank BNI sama, Bank Mandiri sama, Bank BCA sama, sampai deposito berjangka rumusnya sama. Karena masih masuk dalam kelompok akun kas dan setara kas. Ya, kas Tarakas di WBS rumusnya seperti itu kan, yaitu per klien ditambah debit dikurangi kredit. Kenapa ditambahnya debit? Karena kas itu saldo normalnya di debit. Ketika dia bertambah, maka posisinya pun harus ada di sebelah debit. Kalau dia berkurang, posisinya sebelah kredit. Kan begitu ya, mudah-mudahan Anda masih ingat semuanya. Nah, sudah kita masukkan semuanya nih, semuanya sudah kita masukkan. Nah, kenapa di sininya masih sama? Kok soalnya sama, Pak? Iya sama. Kenapa? Karena kita belum membuat yang namanya jurnal reklasifikasi.
yang akan saya jelaskan setelah pertemuan berikut. Setelah kalian selesai semua membuat top schedule-nya, ini semua sudah selesai, baru saya akan jelaskan tentang jurnal reklasifikasinya atau jurnal koreksinya. Sudah dimasukkan semua, oke. Kita jumlah sama seperti ini, kita cek saldonya. Ya, kita jumlah sama enggak? Harusnya sama dengan yang ada per klien 2020. 39711 sama. Per audit sudah clear, maka berikutnya yaitu per audit 2019. Tadi 2020, sekarang 2019. Ya, gimana cara tinggal salin sama seperti per klien 2020. Salin dari mana? Anda bisa salin dari neraca saldo ya. Nah, ini kan tadi ya. Tadi kita salin yang ini, sekarang kita salin yang 2019. Mulai dari 10 juta sampai 100 juta kita salin, kita copy, kita pindahkan ke tadi indeks C Kastarakas. Oke, kita pindahkan ke sini. Nah, sudah masuk sama, kita jumlah juga ya, kita cek, kita jumlah. Oke, jumlahnya harus sama 176673. Kita lihat neraca saldonya 176 tadi ya. Sama nggak nih? Dengan kita cek dengan di neraca tahun 2019 176673 sama ya. Ya, atau Anda juga bisa cek di WBS 2019 176673. Sama dengan indeks C-nya, harusnya sama. Nah, 176673. Kalau sudah oke semua, ya, udah oke semua, sudah selesai, tentu belum. Ya, kita scroll lagi ke bawah. Di bawah itu ada catatan pemeriksaan. Oke ya, catatan pemeriksaan. Nah, seperti ini catatan pemeriksaan ini nanti ada kaitannya dengan kolom AJE, debit kreditnya. Jadi nanti ini sinkron nih antara catatan pemeriksaan dengan kolom AJE. Ya, maka nanti catatan pemeriksaan akan saya jelaskan lagi-lagi di pertemuan berikutnya. Nah, kesimpulan juga diisi nanti setelah kita melakukan yang namanya mengisi atau memeriksa yang namanya catatan pemeriksaan. Apa nanti kesimpulannya? Jadi ada kaitannya ini antara catatan pemeriksaan, kesimpulan dengan kolom AJE dan AJE debit dan kreditnya. Nanti akan ada kaitannya. Maka akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Nah, berikutnya kita scroll lagi ke bawah. Sama seperti yang sudah identitasnya pun harus kalian isi di kertas kerjanya. Nama kliennya siapa? PT Peta. Oke. Schedule-nya Kastarakas. Schedule utama ya. Dibuat oleh siapa? Nama Anda diperiksa oleh siapa? Boleh. Nama teman Anda boleh. Nama saya boleh. Indeksnya C tadi ya. Periodenya 31 Desember. Kayak misalnya gini. Nah, 2020 ya, ingat ya. Tanggal 20 misalnya tahun bulan 12 tahun 2020. Anda dibuat oleh nama Anda ya, misalnya nama Anda misalnya mahasiswa, misalnya namanya mahasiswa. Nah, dibuatnya tanggal tadi ya, tanggal 20/12/2020. Diperiksa oleh siapa? Misalnya nama dosen misalnya boleh, nama teman Anda boleh. Tanggal ya dibuat 1 atau 2 hari berikutnya, misalnya tanggal 21/12/2020. Indeksnya tadi apa? Indeksnya C. Oke, periodenya, ingat periodenya tahun 2020 ya, Desember ya, 31 Desember 2020. Begitu. Begitu seterusnya ini untuk akun Kastarakas ya. Jadi Anda buat sampai identitas kertas kerja. Sampai lupa. Oke ya, identitas kertas kerja. Seperti ini selesai. Selesai untuk akun kas dan setara kas. Clear. Oke, berikutnya kita akan buat schedule berikutnya, indeks E nih, piutang. Indeks E tentang piutang. Oke, kita bisa lihat bentuknya sama. Tampilnya sama seperti Kastarakas tadi. Caranya pun sama. Ingat tadi kita indeks apa nih? Indeks piutang. Kita cari dulu nih rincian piutang adanya di mana sih? Rincian piutang Anda bisa lihat di WBS boleh, di neraca boleh. Piutang. Oh, di sini adanya piutang usaha dan piutang lain-lain. Oke. Kalau di rincian ada nggak piutang? Adanya rincian piutang usaha. Beda ya antara piutang dengan piutang usaha, itu beda. Nah, kok bisa beda Pak? Lihat sini. Di sini dibedakan antara piutang dengan piutang usaha. Oke ya, di sini dibedakan antara piutang. Yang ini. Nah, di sini dibedakan antara piutang dengan piutang usaha. Piutang itu indeksnya E, piutang usaha itu indeksnya E1. Nah, di neraca atau di WBS, di neraca ada nih piutang usaha dan piutang lain-lain, tapi nggak ada piutang aja nih, nggak ada nih piutang aja tuh nggak ada. Di WBS juga sama.
adanya piutang usaha dan piutang lain-lain. Piutang aja itu nggak ada ya, piutang doang gitu ya, nggak ada. Kan tadi kita buat indeksnya itu kertas kerja piutang ya, schedule piutang saja. Nggak ada. Coba di neraca di rincian ada nggak? Di rincian tadi adanya piutang usaha, nggak ada. Rincian piutang aja itu nggak ada ya, tidak ada. Piutang usaha, oke. Neraca saldo ada nggak piutang? Piutang sama ya, adanya piutang usaha dan piutang lain-lain. Oke. Karena nggak ada piutang saja, nah maka bisa kita simpulkan bahwa rincian dari akun piutang ini adalah piutang usaha dan piutang lain-lain. Paham ya? Jadi rincian dari piutang itu kan kas, tarakas kan rinciannya kas BNI, kas bank, kas gitu-gitu kan. Nah, kalau piutang maka rinciannya adalah piutang usaha dan piutang lain-lain. Oke, nah karena kita pindahkan. Kalian bisa pindahkan dari neraca ya. Di sini ada nih piutang usaha dan piutang lain-lain. Di WBS juga ada piutang usaha dan piutang lain-lain, atau Anda juga bisa di neraca saldo. Ada juga kan, sama. Nah, jadi sama aja, Anda tinggal pilih mau pindahnya dari mana. Nama akun untuk piutang usaha dan piutang lain-lain bisa dari neraca saldo, bisa dari neraca, bisa dari WBS. Ya, di sini contohnya saya masukin dari, biar sama seperti kas tarakas tadi ya. Saya akan pindahkan dari neraca saldo. Saya pindahkan nama akunnya piutang usaha dan piutang lain-lain, pindahkan. Oke, saya copy, saya pindahkan ke sini. Piutang, ya, sini ya. Nah, oke ya. Schedule-nya kan piutang ya, maka piutang itu rinciannya adalah piutang usaha dan piutang lain-lain. Berikutnya sama seperti kas tarakas tadi, kita pindahkan saldonya per 2020. Buka lagi neraca saldonya. Oke. Ini ya, piutang usaha 2020 mulai dari 864 sampai 14 kita copy. Kita masukkan ke dalam sini. 2020 masukin sini. Nah, gitu. Oke ya, 864792 seperti tadi kita cek, kita jumlahnya 879. Kita cek juga saldonya 864, piutang usaha, piutang lain-lain 14. Kita cek di WBS-nya, coba sama nggak? Piutang usaha 864, piutang lainnya 14, sama ya, berarti ya, cocok ya, clear. Nah, berikutnya kita copy juga, kita salin. Kita ini dulu ya, kita buat per auditnya. Oke, per auditnya kita buat rumusnya sama seperti kas tarakas. Atau kalau Anda lupa, Anda tinggal cek lagi rumus di WBS berkaitan dengan piutang usaha dan piutang lain-lain. Kalau Anda rumusnya lupa per audit ini kan, nah rumusnya mana? Nah ini. Rumusnya itu per klien ditambah debit dikurangi dengan kredit. Kita masukin ke sini. Ya, barangkali Anda lupa. Oke. Nah, per audit 2020. Ya, yaitu per klien, saldo per klien ditambah dengan saldo yang ada di sebelah debit dikurangi saldo yang ada di sebelah kredit. Nah, sama, yang piutang lain-lain juga sama. Sudah masuk, kita jumlah juga. Oke, 879 harus sama ya. Kenapa masih sama, Pak? Ya, karena saldo isinya belum ada kan. Isinya masih kosong, jadi otomatis saldonya pun pasti akan sama. Kecuali nanti kalau kita sudah buat saldo jurnal koreksinya, baru nanti ini akan menyesuaikan. Berikutnya per audit 2019 ya, kita tinggal salin. Tadi dari neraca saldo ya, kita salin. Oke. Piutang usaha 2019 ini kita salin 811.700 dan 18 kita salin. Oke, masukkan ke dalam piutang sini. Oke, dijumlah lagi. Oke, sip. Nah, 830.325 811 seterusnya. Sama seperti kas tarakas tadi ya. Oke, kita catat pemirsa, berarti kita kosongkan dulu, kesimpulannya juga sama. Saya akan bahas di pertemuan berikutnya. Nama klien sama seperti kas tarakas tadi ya, diisi PT peta, schedule-nya piutang, indeksnya C dibuat oleh siapa? Misalnya mahasiswa, nama Anda mahasiswa misalnya. Oke, gitu. Tanggalnya tanggal berapa tadi, diperiksa oleh siapa, dan seterusnya, periodenya buat apa. Ya, itu dua contoh untuk schedule utama atau top dan supporting schedule berkaitan dengan kas tarakas. Oke, satu lagi. Piutang usaha sekarang. Tadi piutang sudah, kas tarakas sudah, sekarang piutang usaha.
kita lihat bentuknya sama, semuanya sama persis bentuknya. Sekarang tinggal kita isi saja. Piutang usaha rinciannya ada di mana ya kira-kira? Oke, kita cari rincian dari piutang usaha. Di neraca ada nggak rincian dari piutang usaha? Nggak ada ya. Di sini langsung nilai jumlahnya. Di laba rugi juga nggak ada. Di rincian sini ada nggak piutang? Oh, ada nih rincian piutang usaha, ada di bagian rincian. Piutang usaha nih rinciannya tuh ya. Ada, berarti rincian dari piutang usaha ada di PT Andalas, PT Bengkulu, terus rinciannya sampai PD Rambutan nomor 16. Ini rinciannya. Nah, berarti yang kita pindahkan adalah ini. Yang kita pindahkan adalah rincian dari piutang usaha. Oke, kita pindah ini ke sini nih sampai Rambutan. Pindah. Kita pindahkan ke indeks E1 piutang usaha kan? Pindah, masukin ke sini. Nah, ya karena rincian piutang usaha ada di kertas kerja atau ada di laporan audit bagian rincian, ya, maka kita pindahkan. Begitu dengan saldonya. Ini saldo 2020 kan? Oke, kita pindah ini saldonya nih. Kita pindahin juga saldonya. Oke, kita pindahkan, masukin ke S1 2020 ya. Nah, pindahin sini. Nah, pindah. Oke ya, pindah di sini. Pindah, sudah pindah. Sekarang kita masukin rumusnya, rumus dari piutang. Karena piutang usaha masih tidak masuk dalam rumpun kelompok dari piutang, maka rumusnya sama seperti yang tadi. Gimana rumusnya per audit 2020? Per klien ditambah saldo debit dikurangi saldo kredit. Oke. Semuanya sama. Nah, kita jumlah. Ya, kita kontrol, kita jumlah. Betul nggak piutang usaha itu jumlahnya 864? Kita cek bisa di neraca atau di WBS. 864 ya piutang usaha. Nah, betul. 2020 864792. Anda bisa cek di neraca atau di WBS 864 piutang usahanya. Nah, ini sama. Kan 2019-nya enggak Pak? Ya enggak, karena kita fokus di tahun 2020-nya saja. Gitu ya, berbeda dengan yang tadi kas tarakas, kan ada pembandingnya ya. Kalau ini kan enggak. Kenapa enggak? Karena ini hanya rinciannya saja, rincian dari piutang usaha. Nah, ini namanya supporting schedule. Piutang ini top schedule-nya, ya. Piutang usaha ini adalah supporting schedule-nya. Piutang usaha ada di piutang. Nah, rincian dari piutang usaha itu namanya supporting schedule. Oke, kita lanjut lagi ke bawah. Ini sama di sum juga, di jumlah ya. Jumlah 864 sama. Catatan pemeriksaan nanti, kesimpulan nanti pertemuan berikutnya. Kliennya sama diisi juga, PT peta, schedule-nya supporting piutang usaha dibuat oleh siapa, tanggal berapa, diperiksa siapa, tanggal berapa, ini S1 periodenya berapa. Oke, begitu seterusnya untuk yang schedule utama persediaan, biaya dibayar di muka, investasi, kemudian utang usaha, utang pajak, beban operasional dan lain-lain. Intinya Anda tinggal cari rinciannya adanya di mana sih? Apakah ada di sini ada? Apakah ada laba rugi? Apakah ada di rincian atau ada di neraca saldo? Kira-kira begitu cara membuat schedule utama, top dan supporting schedule. Silakan Anda lanjutkan, Anda selesaikan sampai schedule yang terakhir yaitu beban operasional. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.